Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, azanillahu wa iyyakum. Insyaallah kita masuk ke audio yang kelima dan terakhir kita sampai di bait 33. Sekarang kita masuk ke bait 34. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wa kadza bayanus sadi nahwu harastum wadh-dha'i fi awa'adhta lil a'yani. Jelaskan huruf sod ketika menghadapi huruf ta, sod sukun ketika menghadapi huruf ta, seperti pada kalimat harastum, harastum. Kemudian huruf dha menghadapi ta seperti pada kata awa'adhta. Ya, pada bait ini penulis memperingatkan tentang pengucapan huruf-huruf itbaq atau huruf-huruf tebal, ya. Huruf-huruf tebal, yaitu diantaranya sod dan dha. Yang keduanya sukun kemudian menghadapi huruf yang tipis, ya. Hati-hati jangan saling mempengaruhi, ya. Jangan saling mempengaruhi. Yang tebal tetap dibaca tebal, yang tipis tetap dibaca tipis. Jangan saling mempengaruhi. Kemudian di sini ada beberapa peringatan dari para ulama. Misalkan Al-Imam Ibnu Jazari, beliau mengatakan apabila huruf sod sukun menghadapi huruf ta, maka sodnya itbaq pada sod dijelaskan, artinya tebal sodnya. Jangan sampai sod menjadi sin karena sin tipis, ya. Sin itu huruf tipis, jangan jadi huruf sin karena di depannya huruf ta. Huruf ta jangan mempengaruhi, ya. Misalkan harostum, jangan jadi haros. Haros itu huruf sin tapi sod tebal, harostum. Kemudian huruf dha menghadapi huruf ta, jangan sampai huruf dha melebur ke huruf ta. Misalnya awa'atta, tapi awa'awta, huruf dha-nya tebal, awa'awta. Jangan menjadi tipis atau jangan menjadi huruf dzal, ya. Huruf dha-nya dibaca tebal. Taib. Kemudian bait ke-35, ya. Bait ke-35, qala an-nazim rahimahullahu ta'ala idz azharuhu wa adghamu farradtu fatbi fil qur'ani a'immatil itqani. Para ulama membaca jelas sebagian sifat to, ya, sifat pada huruf to, yaitu sifat itbaqnya, dan meleburkan sebagian, yaitu qalqalahnya, seperti pada kata farradtu. Maka ketika belajar Al-Quran hendaknya ikuti para ulama yang mutqin. Jadi pada bait ini secara umum menjelaskan tentang hukum mutajanisain sogir. Mutajanisain itu artinya pertemuan dua huruf yang makhrajnya sama, ya, yang berasal dari makhraj yang sama. Di sini dibawakan contoh to menghadapi ta, ya. To menghadapi huruf ta. Pada asalnya mutajanisain itu terutama yang sogir, ya. Sogir itu maksudnya huruf pertamanya sukun, huruf keduanya berharokat. Pada asalnya hukumnya izhar, ya. Pada asalnya hukumnya izhar. Contohnya misalkan abwaba, abwaba. Huruf ba menghadapi waw, abwaba, abwaba. Tidak dibaca awwaba, tapi abwaba. Nah, dalam mutajanisain sogir ini ada beberapa huruf yang dia melebur hukumnya, ya. Hukumnya idgham. Di antaranya ketika huruf to menghadapi ta, ya. Huruf to dan huruf ta berasal dari makhraj yang sama, ya. Yaitu dari ujung lidah yang membentur gigi dasar gigi seri atas, ya. Dari makhraj ini berasal keluar tiga huruf, to, ta, dan dal. Di sini yang dibawakan huruf to menghadapi ta. Huruf to sukun menghadapi ta, hukumnya idgham, melebur to-nya ke dalam huruf ta.
Akan tetapi dalam peleburannya tidak sempurna. Kenapa? Karena huruf to huruf kuat, huruf ta huruf lemah. Sehingga ketika terjadi kondisi tersebut, yakni huruf kuat menghadapi huruf lemah, maka meleburnya sebagian, ya, tidak seluruhnya. Para ulama memberikan istilah dengan idgham naqis, peleburannya kurang, ya. Sehingga ketika kita membaca kalimat ini farratu, jadi sifat itbaq yang pada huruf to dinampakkan farratu, tapi jangan dikolkolahkan, jangan farratu, jangan juga langsung ke ta farratu, tapi huruf to dibaca itbaqnya, dibaca atau disisakan itbaqnya. Dan kata yang sejenisnya, ya, di dalam Al-Quran terdapat beberapa, misalkan basalta, dan selainnya. Kemudian di dalam bait ini juga penulis menasihatkan agar ketika belajar Al-Quran hendaknya kita mengikuti para ulama yang mutqin, ya, mengikuti para ulama yang mutqin. Kemudian di bait 36 dan 37, qala an-nazim rahimahullahu taala, wallamu 'inda ar-ra'i adghim mushbi'an mahdhan idzil harfani yaqtaribani. Leburkan huruf lam sukun ketika menghadapi huruf ro dengan peleburan yang sempurna, karena kedua huruf tersebut makhrajnya berdekatan. Jadi huruf lam sukun yang menghadapi huruf ro, maka huruf lam sukunnya melebur ke dalam huruf ro tersebut. Di antara sebabnya karena berdekatan makhrajnya. Fi nahwi qur rabbi wa ma'an nafi'in fihi wa asimin immahal qawlani. Seperti pada contoh qur rabbi. Jadi tulisannya kul rabbi, tapi dibacanya qur rabbi, bukan kul rabbi, ya. Huruf lam melebur langsung ke huruf ro. Kemudian di sini ada sedikit permasalahan, ya, ada perbedaan para ulama. Jumhur ulama menolak pendapat yang diterima dari salah satu jalur periwayatan Imam Nafi dan Imam Asim yang menyatakan izharnya lam sukun yang menghadapi huruf ro. Taib, di sini perbedaan para ulama, ya. Maka pada bait ini penulis memerintahkan agar meleburkan huruf lam sukun ke dalam huruf ro dengan sempurna, karena kedua huruf tersebut makhrajnya berdekatan atau mutaqaribain. Contoh qurrabbi. Kemudian jumhur ulama sepakat meleburkan huruf lam sukun yang berada pada kalimat qul, bal, dan hal ketika menghadapi huruf ro. Dalam hal ini terdapat dua pendapat yang menyatakan izhar huruf lam sukun tersebut. Akan tetapi kedua pendapat ini ditolak oleh jumhur ulama, ya. Jadi ada yang berpendapat qul rabbi, lamnya dijelaskan izhar, ya. Tapi pendapat ini ditolak oleh para ulama, sehingga yang dipraktekkan adalah meleburkan huruf lam tersebut. Jadi dibacanya qur rabbi, langsung ke huruf ro. Adapun dua pendapat tersebut, yang pertama yang diriwayatkan dari Abu Sulaiman dari Imam Qalun dari Imam Nafi, dan yang kedua yang diriwayatkan dari Al-Barjami dari Imam Syu'bah dari Imam Asim. Kemudian catatan dikecualikan dari kondisi ini, yakni huruf lam sukun menghadapi huruf ro pada surah Al-Mutaffifin ayat 14. Huruf lam sukun dibaca jelas karena adanya saktah bagi yang membaca dengan riwayat Hafs. Kalla bal rona, kalla bal rona, bukan kalla barrona, tapi kalla bal rona. Ada sakta. Sakta itu berhenti sejenak tanpa bernapas, kemudian melanjutkan kembali bacaan. Dan ini ada terkait dengan perbedaan riwayat, ya. Antara riwayat yang satu dengan riwayat yang lain beda-beda tempat saktahnya. Taib. Kemudian kembali lagi ke buku, ke bait 38 dan 39, ya. Qala Nazim rahimahullahu taala wa bayanuhu fi nahwi faddalna ala rifqin likulli mufaddalin yaqdhani.
Dan jelaskanlah huruf lam pada kata faddalna dengan lembut, yakni huruf lam menghadapi huruf nun. Hal ini merupakan pendapat dari setiap orang yang diutamakan dan siaga, maksudnya para ulama. Kemudian wabikul ta'alau qul salam qul na'am, kemudian qul sadaqa u'lu fit tibyani. Jadi di sini penulis memerintahkan agar menjelaskan huruf lam sukun ketika menghadapi huruf, ya. Beberapa huruf. Pertama huruf nun. Seperti pada kalimat faddalna. Karena huruf lam dan huruf nun berdekatan makhrajnya. Ibnul Jazari berdekatan makhrajnya. Ada juga mazhab yang lain satu makhraj, ya. Sehingga hati-hati melebur, ya. Jangan sampai kita baca faddalna, lamnya enggak jelas. Jelaskan huruf lamnya. Faddalna. Kemudian qul ta'alau, jelaskan lamnya. Kemudian qul salam. Kemudian qul na'am, jangan kun na'am. Kemudian qul sadaqallah, qul sa. Kemudian huruf lam itu huruf tipis, jangan ke bawah tebal, jangan kul, tapi kul, jangan ke bawah tebal. Kemudian pembahasan yang terperinci tentang hukum lam sukun ini, ya, baik pada kalimat isim, fiil, dan huruf dijelaskan dalam matan tajwid yang lain. Di antaranya matan Tuhfatul Atfal, di sana dijelaskan tentang hukum lam, ya. Baik, kemudian bait selanjutnya, bait 40 dan 41. Wan nunu sakinatan ma'at tanwini qad suriha ma'an fi ghairi ma diwani. Hukum nun sukun dan tanwin keduanya sudah dijelaskan secara bersamaan pada syairku yang lain. Wa syarahtu dzalika fi makanin ghairi dza fa ana bidzaka 'anil i'adati ghani. Dan aku menjelaskannya pada syairku yang lain, maka dengannya aku menganggap cukup dan merasa tidak perlu lagi ada pengulangan dalam pembahasannya. Jadi pada bait ini penulis mengisyarahkan tentang hukum nun sukun dan tanwin, ya. Tapi dalam qasidah ini tidak dirincikan, ya. Karena beliau merincikan pada qasidah yang lain, ya. Yaitu pada Fathul Wasid, ya. Pada Fathul Wasid beliau menjelaskan tentang hukum nun sukun dan tanwin ini, ya. Adapun secara umum, secara global, ya, ringkasan hukum nun sukun dan tanwin yang pertama idhar halqi, yaitu nun sukun atau tanwinnya dibaca jelas ketika menghadapi huruf yang berasal dari tenggorokan. Al halqi itu tenggorokan namanya, yaitu huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kha. Jadi ketika nun sukun atau tanwin menghadapi keenam huruf ini, maka nun sukun dan tanwin tersebut dibaca jelas. Jangan ada dengung yang ditahan, jangan ada dengung yang dipanjangkan, tapi dijelaskan nun sukun dan tanwinnya. Kemudian idgham, ya. Idgham terjadi ketika nun sukun atau tanwin menghadapi salah satu dari huruf yarmuluna, ya, ro, mim, lam, waw, dan nun, ya. Idgham itu artinya melebur, yakni nun sukun dan tanwinnya melebur ke dalam 6 huruf tersebut, ya. Dan dalam peleburannya nanti ada idgham dengan dengung, idgham biguna, ada idgham bila guna. Idgham biguna ketika menghadapi huruf yanmu, ya, nun, mim, waw. Jadi nun sukun atau tanwin ketika menghadapi yanmu itu dileburkan dan ditahan dengungnya. Adapun ketika menghadapi lam dan ro dileburkan tapi tidak dengan dengung, ya. Kemudian iklab. Iklab itu artinya merubah nun sukun menjadi mim bunyinya. Yaitu ketika nun sukun atau tanwin menghadapi huruf ba. Nun sukun dan nun sukun atau tanwin berubah menjadi mim bunyinya. Contohnya min dan ba'di dibaca mim ba'di dan dengan gunnah yang ditahan. Kemudian ikhfa hakiki, ya. Ikhfa itu artinya samar. Bunyi nun sukunnya samar. Terjadi ketika nun sukun atau tanwin menghadapi sisa huruf hijaiyah. Jadi huruf hijaiyah dikurangi idgham, izhar, dan iqlab, itulah huruf ikhfa. Ada 15, ya. Kalau di matan Tuhfah dijelaskan sif dha sana kam jada syakhsun qad sama
dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Sad, zal, tha, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, ta, zai, fa, ta, dad dan dha. Itulah huruf ikhfa hakiki. Itu hukum secara umum, hukum nun sukun dan tanwin. Nah, untuk jelasnya, untuk rincinya ada di matan Tuhfah atau Jazariyah. Taib. Kemudian bait 42. Ya, bait 42. Warra'u sun tashdidahu an ayyura mutakarriran karra'i fir rahmani. Jagalah tasydid pada huruf ro agar tidak terdengar terlalu bergetar seperti pada kata Ar-Rahman. Jadi pada bait ini penulis menjelaskan tentang pentingnya menjaga sifat takrir pada huruf ro. Jadi huruf ro di antara sifat yang menjadi kekhususan bagi huruf ro yang tidak dimiliki oleh huruf yang lain adalah takrir. Takrir itu artinya bergetar ujung lidah. Kalau secara bahasa mengulangi takrir itu. Tapi maksudnya kalau dalam sifatul huruf ro bergetarnya ujung lidah. Nah, sifat takrir ini bukan untuk dinampakkan secara berlebihan, tapi untuk disamarkan pengucapannya. Jadi cara mengucapkan takrir yang benar itu dengan disamarkan ro-nya. Tidak terlalu berlebihan sehingga bergetar tidak juga hilang getarannya sehingga menjadi lam, ya. Jadi takrirnya jangan berlebihan sehingga memunculkan ro yang banyak, jangan juga kurang sehingga menjadi huruf lam. Contohnya Ar-Rahman, ar-ro, jangan ar-ro, jangan juga allo, jadi kayak huruf L. Nah, itu huruf ro. Perhatikan diantaranya sifat takrirnya. Kemudian yang tidak kalah penting untuk huruf ro, perhatikan tebal tipisnya, ya. Kapan ro dibaca tebal, kapan ro dibaca tipis, itu harus diperhatikan, ya. Secara umum ro dibaca tebal jika berhubungan dengan harokat dhammah dan fathah, dan ro dibaca tipis ketika berhubungan dengan harokat kasroh. Taib. Bait 43. Waddalu sakinatan kadali hasadtum adghim bi ghairi ta'assurin wa tawani. Leburkan huruf dal yang sukun ketika menghadapi huruf ta pada kata hasadtum dengan tidak susah dan terburu-buru. Pada bait 43 ini dijelaskan kembali tentang hukum mutajanisain sogir, ya. Mutajanisain itu huruf yang satu makhraj, ya. Dan sudah dijelaskan di bait yang ke-35, ya, bahwasanya hukum asli dari mutajanisain ini adalah idhar, jelas, tapi dikecualikan pada huruf-huruf tertentu, di antaranya huruf dal menghadapi ta, ya. Contoh hasadtum, tulisannya hasadtum, tapi karena huruf dal menghadapi huruf ta, jangan kita baca hasadtum, tapi langsung hasadtum, langsung ke ta, dari sod langsung ke ta, ya. Dan peleburannya sempurna, idgham kamil, karena dal dan ta sama-sama huruf yang lemah, ya. Contoh yang dekat yang sering kita baca pada kalimat abadtum dalam surah Al-Kafirun, tulisannya abadtum, tapi jangan sampai kita baca abadtum, tapi kita baca abadtum, abadtum, langsung ke huruf ta, ya. Baik, kemudian bait 44 dan 45. Laqad lakina wa laqad lakina muzharun wa laqad ra'a wal mudhadhina abin bi kulli makani. Jelaskan huruf dal sukun pada setiap tempat di dalam Al-Qur'an, ya, ketika menghadapi huruf lam. Ini secara umum, ya. Huruf lam laqad lakina, kemudian huruf ra laqad ra'a, kemudian huruf ha mudhadhina, wal wadqa wadfa yadkhuluna wa qad nara, wat ta'a adghim inda ta'ifatani. Nah, di sini beberapa huruf atau huruf dal sukun menghadapi beberapa huruf hijaiyah harus dijelaskan, ya. Misalnya laqad laqina,
laqad ra'a al-mudhadina al-wadqa idfa' yadkhuluna qad nara. Ketika menjelaskan huruf dal, jangan lupa qalqalahnya. Jangan lupa menjelaskan qalqalahnya, mantulnya huruf dal ya. Dan huruf dal ketika qalqalah jangan ada jeda, jangan laqad laqina, tapi laqad laqina langsung, laqad laqina, jangan laqad laqina, jangan ada jeda dulu. Baik. Itu huruf dal ya. Kemudian di sini di akhir bait 45 watta adgim inda ta'ifatani. Huruf ta leburkan ketika menghadapi huruf to ya. Seperti contoh hammat ta'ifatani ya. Dan ini termasuk yang mutajanisain ya. Ta dan to ya. Tak sukun menghadapi huruf to. Maka tak sukunnya melebur ke to. Hammat ta'ifatani. Dan dalam peleburannya sempurna huruf ta melebur ke to karena huruf ta lemah, huruf to kuat. Kalau tadi sebelumnya dibahas huruf to melebur ke ta tidak sempurna peleburannya karena huruf to kuat, huruf ta lemah. Jadi kalau huruf lemah dengan huruf lemah melebur sempurna, kalau huruf kuat menghadapi huruf lemah meleburnya sebagian, kalau huruf lemah menghadapi huruf kuat, huruf lemah meleburnya semuanya atau idgham kamil. Taib. Kemudian bait 46 wa kadza ujibat wastata'ta mubayyanun wa kanahwi atqana fuh bila kitmani. Begitu juga leburkan huruf ta ketika menghadapi huruf dal pada kalimat ujibat da'watukuma, dan jelaskan huruf ta ketika menghadapi huruf to dan qaf seperti pada kata istata'ta kemudian atqana. Ucapkanlah dia tanpa disembunyikan, maksudnya jelaskan. Jadi pada bait ini penulis membawakan beberapa hukum ya tentang huruf ta. Di antaranya idgham. Jadi yaitu ketika tak sukun ya menghadapi dal sebagaimana di atas, tak sukun menghadapi to, tak sukun menghadapi dal juga melebur ya, dan sama-sama lemah. Dan ini termasuk mutajanisen, satu makhraj dia. Sogir itu huruf pertamanya sukun. Misalkan ujibat da'watukuma. Ta'nya sukun, dalnya berharokat. Maka kita baca ujibat da'watukuma. Badda'watukuma. Dari ba langsung ke dal. Jangan dibaca ujibat da'watukuma. Ta'nya jangan dibaca. Jadi kalau yang sebelumnya dal menghadapi ta, kalau ini ta menghadapi dal. Dan sama-sama idgham ya. Idgham. Kemudian huruf ta juga harus jelas. Seperti ketika menghadapi kalimat to ya. Seperti di halaman 36 dibawakan istata'ta ta to. Nah, di sini huruf ta jelas dan jaga tipisnya. Jangan ke bawah tebal oleh huruf to. Istoto, tapi ista ta to ta to ta to ta. Jangan istoto, tapi ista ta to ta. Kemudian atqana, jelaskan tanya atqana. Jangan out jangan tebal tanya tapi tipis. Atqana, dan jelaskan hamznya dengan tidak berlebihan. Jangan atqana tapi atqana. Atqana. Taib. Kemudian selanjutnya bait ke 47 ya. Bait ke-47 tentang huruf dha. Wadh-dha lada fa'in wa nunin muzharun yahfazna awfarakum bila nisyani. Jangan lupa jelaskan huruf dha yang sukun ketika bersanding dengan huruf nun dan huruf fa, seperti kata yahfazna awfarakum. Jadi huruf dha ketika berdekatan dengan huruf nun atau dengan huruf fa jelaskan ya. Contoh yahfazna yahfazna awfarakum awfa, jangan awfa, jangan melebur ke dalam huruf fa
ya, jangan melebur ke dalam huruf fa. Dan sudah dijelaskan sebelumnya huruf dod dan huruf dho ini termasuk huruf yang huruf dho dan dod termasuk huruf yang susah ya, harus dilatih ya. Bahkan Al-Imam Ibnul Jazari membuat khusus bab tentang huruf dod dan huruf dho. Jadi harus sering dilatih. Kemudian bait ke-48, wadzalu idzalamu zalamtum laisa fil qur'ani ghairuhuma famuddagamani. Leburkan huruf zal sukun ketika menghadapi huruf dho seperti pada kata idzalamu idzalamtum. Di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan lagi contoh selain keduanya. Jadi pada bait ini penulis memerintahkan agar meleburkan huruf zal yang sukun ke dalam huruf dho. Dan ini termasuk mutajanisain ya. Jadi zal dan dho berasal dari makhraj yang sama ya. Zal, dho dan sa. Dari ujung lidah bertemu ujung dua gigi seri atas. Ya. Sehingga ketika zal bertemu dho maka melebur ya. Idzalamu idzalamtum. Jangan idzalamu, jangan dibaca zalnya, tapi langsung ke dho. Idzalamu idzalamtum. Dan peleburannya sempurna, idgham kamil, karena huruf zal huruf lemah, huruf dha huruf yang kuat. Kemudian di dalam Al-Qur'an untuk zal menghadapi dha tidak ada contoh yang lain selain kalimat dua ini ya. Kemudian bait 49, wa idza yulakir ra wa idza yulakir ra bayyinhu ya. Wa dza fi mithli dzar wa nadhartu lirrahmani. Jelaskan huruf zal ketika menghadapi huruf ra seperti pada kata dzar. Kemudian nadhartu lirrahmani. Wa bi mud'inina akhadna wadhkuru. Nah di sini perintah menjelaskan. Kalau tadi sebelumnya meleburkan, kalau di sini menjelaskan. Menjelaskan huruf zal ketika menghadapi beberapa huruf hijaiyah. Yang pertama huruf ra. Misalnya di surah Al-Muddatsir, dzarni, za jangan jadi dho. Ra di depannya huruf tebal, jangan dhor, tapi za zarni, zarni wa man khalaqtu wahida. Jangan dhurni, dho, tapi zarni. Kemudian nazartu, jangan nazar. Atau rohnya jadi tipis, nazar, tidak, tapi nazar, rohnya tebal ya. Kemudian mud'inina, kemudian akhadna, za-nya mengalir ya. Kemudian wadhkuru. Nah, perlu diperhatikan juga untuk huruf zal ya, ketika menghadapi huruf ta seperti akhadtum, jangan akhadtum, jangan langsung ke ta, tapi huruf zalnya dibaca jelas. Untuk riwayat yang riwayat Hafs dibaca jelas akhadtum, bukan akhadtum, tapi akhadtum. Atau menghadapi huruf zai, misalkan izzayyana, izzayyana, jangan izzayyana, tapi izzayyana, izza. Nah, ini perhatikan juga ya. Kemudian bait 50 dan 51, wasa indal kha'i fil iskhani bayyin a'tharna labithna tasqafannahum kadzaka wa ayyuhas saqalan. Nah di sini huruf sa ya, huruf sa agar dibaca jelas. Misalnya ketika menghadapi huruf kha ya, seperti pada kata iskhon, maksudnya askhantumuhum, surah Muhammad ya. Askho, jangan auskho, jangan pengaruh tebal ke huruf kha ya, tapi askho, askhantumuhum. A'tharna, sa tipis, ra tebal, sarna, labithna, tasqafannahum, ayyuhas saqalan. Nah ini huruf sa dibaca dengan jelas ya, jangan menjadi sin, jangan menjadi shin.
Kemudian di Al-Quran ada juga huruf tha menghadapi zal, ya. Yalhadzalik, maka huruf tha melebur ke huruf zal. Yalhaz dzalik. Tapi dibacanya yalhadzalik karena tha dan zal berasal dari satu makhraj. Taib, itu materi yang kelima, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahu a'lam bishawab. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تزهو الدنيا بمحياك حياك الله وبياك